Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mengambil judul Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, dan Jose Alberto Mujica Cordano dari Uruguay yang patut dan layak jadi tauladan pemimpin Indonesia tahun 2024. Mengapa demikian? Seperti halnya Bung Karno yang pada saat itu pernah ditembak bahkan mendekam di penjara. Dua-duanya baik Mr. Jose maupun Bung Karno pernah ditembak oleh musuh dan dijebloskan ke dalam penjara. Berapa lama mereka mendekam di penjara dan berapa kali ditembak oleh peluru panas? Ingat, Jose Mujica juga 6 kali dia itu ditembak dengan peluru panas dan 2 kali dijebloskan ke penjara. Selama 14 tahun itu dia berupaya kabur sehingga terpaksa harus diamankan dan ditembak terlebih dahulu oleh sipir penjaganya. Hadirin sekalian, ikutilah konten ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Jose Alberto Mujica Cordano 2 kali dijebloskan ke dalam penjara dan 6 kali menerima tembakan peluru panas akibat dari upayanya kabur dari dalam penjara. Dan pada akhirnya dia jadi presiden. Jika Bung Karno pernah memberontak terhadap Belanda sehingga dia juga diasingkan dan dijebloskan ke dalam penjara, tentu saja seorang politisi Bung Karno ketika di penjara itu tidak seperti halnya para residivis. Kalau beliau itu adalah pejuang dan pahlawan. Di dalam istana saja dia tidak indah hidupnya. Bung Karno ketika berada di istana perlu diketahui bagaimana ketika dia meninggalkan istana karena diusir. Dan ketika beliau itu juga sakit hanya ditemani oleh dokternya pun bukan dokter ahli di bidangnya tetapi dokter hewan. Konon katanya Bung Karno itu hanya dirawat oleh seorang dokter hewan. Bagaimana dengan Bapak Jose di Uruguay ini? Kayaknya kalau dilihat bagaimana hidupnya dia selama di dalam penjara, bagaimana selama dia hidupnya di dalam istana, tak jauh jika Bung Karno itu hati-hati katanya. Itu lukisan bukan milik kita, kata Bung Karno kepada anaknya yang beres-beres untuk mengemasi harta miliknya untuk pulang, untuk meninggalkan istana. Jangan dibawa, itu milik negara, kata Bung Karno begitu. Apa yang dilakukan Mr. Jose itu juga sama, tentu dengan kisah yang berbeda. Di antaranya dia diberikan rumah mewah atau istana untuk tempat tinggalnya. Dia katakan silahkan gunakan saja untuk panti jompo. Luar biasa. Akhirnya dia pergi ke kampung halamannya dengan rumah yang cukup sederhana, ditemani 2 ekor anjing. Kalau tidak salah, salah satu anjingnya hanya berkaki 3 saja yang warna hitam itu. Kemudian dia juga ditemani memang tugas negara yang namanya juga mantan presiden, tentu ada pengawal ya. Dia hanya dikawal oleh 2 orang saja. Jadi dia hidup di rumah yang sederhana itu bersama istrinya dengan pengairan yang alami saja, yaitu sebuah sumur yang ditumbuhi dengan ilalang.
Seorang mantan presiden yang berhasil mengangkat perekonomian negara. Dia berhasil mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya dengan kepemimpinan Jose Mujica ini berhasil dikurangi kesenjangan itu. Jika di Indonesia saat ini si kaya dan si miskin kesenjangannya begitu jauh, ini barangkali medan perjuangan terberat bagi calon pemimpin di tahun 2024. Karena Indonesia memang kaya raya. Sumber emas, perak, minyak bumi, semuanya ada di sini. Yang namanya kelapa sawit hamparan yang luar biasa itu di Kalimantan dan Sumatera, itu semuanya bukan milik rakyat. Maksudnya dikuasai oleh para konglomerat. Apakah mereka itu dulu ikut berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke. Darah para pahlawan itu mengalir. Di dalam istilah Sunda itu ada kunang-kunang nurih bumi. Bahasa Sunda ada kunang-kunang nurih bumi. Itulah untuk menyelamatkan bangsa. Yang namanya kunang-kunang itu sebenarnya ada yang mengatakan juga kicah-kicah gitu ya. Yang berada di dalam kegelapan, dia itu memiliki sinar di perutnya, kadang-kadang nyala mati. Nyala mati, itu kan kunang-kunang ya. Nyala mati, menembus kegelapan, nyala mati lagi. Nyala mati lagi, itu kunang-kunang. Kunang-kunang nurih bumi, maksudnya bumi yang gelap itu ketika gulita, tiba-tiba ada yang terang benderang, terus lenyap lagi. Terang benderang, lenyap lagi. Anggap saja sekarang itu sedang dalam proses dari nyala, gelap, kemudian mau menyala kembali. Nah, darah para pahlawan itu menetes kepada generasi muda yang sekarang. Banyak anak dan cucu para pahlawan itu begitu geram melihat kenyataan kesenjangan yang terlalu jauh itu. Jika dia jadi pemimpin negara ini, akan terang benderang seperti kunang-kunang yang menyala tiba-tiba. Biasa kan turun naik, iman juga kan turun naik. Ketika turun itu gelap, ketika naik menyala. Ketika iman itu turun, gelap, suasananya gelap di dalam hati maksudnya. Kemudian menyala lagi. Nah, sekarang kita sedang menghadapi proses kembali menyala. Tahun 2024 mungkin mulai menyala karena kita akan memilih pemimpin seperti Jose Mujica atau Bung Karno. Jose Mujica akhirnya berhasil jadi presiden. Kalau tidak salah beliau itu bersamaan dengan saya berhenti jadi guru biasa, dan bersamaan pada saat itu dengan Jose Mujica. Hanya bedanya dia menjadi presiden Uruguay, saya jadi presiden kelompok masyarakat kecil. Jose Mujica ini berhasil jadi presiden karena meningkatkan perekonomian negaranya. Dan dia itu tidak mau menerima kebaikan-kebaikan dari negara. Seperti halnya istana itu, dia berikan saja untuk panti jompo. Dan sekarang dia itu paling bangga juga dengan mobil kodoknya. Harusnya kan mobil-mobil paling rendah itu Fortuner ya kan. Tetapi bagi Jose seorang presiden mobil kodok. Yang namanya mobil kodok itu kan mobil tua antik ya. Catnya saja tidak mengkilat. Kelihatannya seperti cat yang sudah lusuh, tetapi ditawar oleh para pecinta mobil dengan harga yang spektakuler. Kalaupun itu dijual, pasti uangnya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial.
Itulah ketauladan dari Pak Jose dan Bung Karno. Bung Karno ketika dia usai jadi Presiden Republik Indonesia pertama keluar dari istana, di dalam kendaraan dia lapar dan akhirnya bertanya sama istri, apakah ada uang? Ada tukang rambutan. Begitu jendelanya dibuka, ternyata uangnya tidak ada. Itulah penderitaannya seorang Presiden Republik Indonesia pertama, ingin membeli rambutan saja dia tidak punya uang. Beda dengan presiden-presiden berikutnya yang boleh dikatakan harta kekayaannya konon tidak habis 7 turunan. Walaupun begitu, Bung Karno di hati rakyat dianggap memiliki harta kekayaan yang tak terhingga. Kadang-kadang membahayakan juga, terkenal pada saat itu uang Brazil, katanya uang Brazil. Loh, uang Brazil. Kalau uang Brazil itu ditemukan maka akan mengangkat martabat bangsa Indonesia. Makanya banyak orang yang bertapa di kuburan, ada yang berupaya datang-datang ke orang-orang pintar untuk mendapatkan uang Brazil. Yang kita bahas di sini bukan masalah uang Brazilnya. Mereka itu karena percaya kepada Bung Karno yang memiliki kesaktian. Rakyat Indonesia itu banyak yang mengagumi Bung Karno secara berlebih-lebihan. Bahkan mereka percaya kalau Bung Karno itu menyimpan harta kekayaan yang ada di bumi ini, disembunyikan, sebab suatu saat nanti Bung Karno akan mengambil kembali negara ini, karena negara ini saya titipkan kepadamu, kata Bung Karno. Pada saat itu pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Ketika Bu Megawati mau jadi presiden, kalimat-kalimat tadi digaungkan. Kami titipkan negara ini kepadamu, dan akhirnya Bu Mega menjabat negara Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Karena ketauladan Bung Karno yang begitu prihatin dalam hidupnya. Keprihatinan Bung Karno begitu almarhum saja dalam kondisi yang mengenaskan, belum lagi cerita-cerita tentang Bung Karno dan tukang rambutan yang tadi diceritakan. Tampaknya sejalan dengan perilaku Pak Jose Mujica yang kita ceritakan di topik ini. Memang yang namanya jadi pemimpin bangsa itu tidak mudah. Ketika berjaya memimpin negara, itu biasanya dicaci maki dan disudutkan. Setiap karya apapun selalu tidak dihargai, padahal itu prestasi yang luar biasa. Tapi setelah tidak menjabat, begitu dirindui. Bangsa Indonesia sangat rindu dengan Bung Karno, dengan kepahlawanannya. Begitu juga dengan Pak Harto. Rakyat Indonesia rindu kedamaian dan keamanan ketika dipimpin oleh Pak Harto. Tidak ada kejahatan preman-preman pada saat itu, hampir tidak ada sama sekali. Karena ada Petrus. Keberanian Bung Karno melawan penjajah, keberanian Pak Harto untuk mengamankan negara ini dengan Petrusnya. Dan yang paling berkesan adalah ketauladanannya Bung Karno yang mirip dengan Pak Jose Mujica ini. Mari kita kupas, apakah ada pemimpin Indonesia yang seperti mereka itu? Bung Karno dan Jose Mujica merupakan tauladan bagi bangsa Indonesia ke depan. Padahal contoh lain kan banyak. Seperti halnya Wakil Presiden Republik Indonesia zaman Pak Harto, itu ada namanya Pak Sutrisno. Ketika dia jaya begitu gagah perkasa. Tapi sekarang tersiar kabar, rumah yang ditinggali Pak Sutrisno sendiri itu merupakan rumah cicilan.
Banyak contoh-contoh pahlawan-pahlawan Indonesia itu yang hidupnya begitu sederhana. Seperti halnya Bung Karno dan Bapak Sutrisno. Itulah barangkali contoh ketauladanan bagi pemimpin Indonesia ke depan. Kita lihat orang tua mereka yang dulu pernah mengucurkan darah bagi negara dan bangsa ini. Kini cucu-cucunya mulai banyak yang geram melihat kesenjangan di Indonesia yang terlalu jauh. Mudah-mudahan nanti ketika mereka itu berkuasa, seperti halnya Pak Jose Mujica, mengurangi kesenjangan si kaya dan si miskin. Hadirin sekalian, memang jadi pemimpin itu tidak mudah. Selalu dicaci, maki, dan disudutkan ketika berjaya. Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dia tidak pernah marah ketika disudutkan, ketika dicaci maki, bersabar sekali. Dan sekarang rindu, begitu juga dengan Gus Dur ketika jadi presiden, sampai diturunkan dari tahtanya, dipaksa meninggalkan istana. Tapi sekarang rindu sekali dengan Gus Dur. Banyak jasa-jasa Gus Dur ya, untuk kedamaian bangsa dan negara ini, antar umat beragama begitu menyatu. Banyak contoh-contoh lain yang mirip dengan Pak Jose Mujica dari Uruguay ini. Jose itu lahir di Montevideo, Uruguay tahun 1935 dan menjabat presiden tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Dan akhirnya beliau itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai senator di negara Uruguay. Semasa pemerintahannya berhasil memperbaiki perekonomian negaranya dan mengurangi kesenjangan perekonomian antara si kaya dan si miskin. Beliau mengundurkan diri pada tanggal 14 Agustus 2015 dan memilih menjadi petani di pinggiran desa yang dikawal oleh 2 pengawal negara. Di rumahnya yang sederhana itu hanya ditemani istri dan beberapa ekor anjing, diantaranya anjingnya pun hanya anjing cacat yang hanya memiliki kaki 3 ekor. Salah satu diantaranya itu yang mencuat ke permukaan. Mobil kodoknya yang sangat fenomenal karena memang mobil tua. Bukan berarti dia itu hidupnya boros, bukan berarti dia itu tidak bisa hidup layak, tapi memberikan ketauladanan kepada masyarakat Uruguay. Dan kini bukan hanya masyarakat Uruguay yang mentauladani dia, tetapi seluruh dunia heboh. Pemberitaannya mungkin spektakuler ya, seperti halnya pemberitaan Bung Karno merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang namanya negara Indonesia di zaman Bung Karno dan Bung Hatta itu merebut kemerdekaan kan tidak mudah. Berhasil dalam pertempuran di Surabaya, di beberapa kota. Ketika Belanda ingin merebut kembali negara Republik Indonesia, namun berakhir di meja perundingan, yaitu meja bundar KMB. Tetapi di situ juga perjuangan tak kalah sengitnya sampai deadlock. Karena apa? Belanda menuntut untuk NKRI, pada saat itu namanya Indonesia itu Republik Indonesia Serikat atau RIS, itu dituntut oleh Belanda untuk mengembalikan biaya perang ketika melawan separatis. Dianggapnya separatis padahal merebut kemerdekaan. Terpaksa Bung Hatta begitu tegasnya, oke, daripada deadlock,
Karena yang namanya menyelenggarakan kongres itu yang dihadiri seluruh dunia kan tidak mudah. Tapi Belanda pinter. Indonesia jangan mengaku merdeka tahun 45 tapi tahun 49. Karena apa? Untuk menghindari mengembalikan biaya perang. Dari tahun 45 sampai 49 itu persenjataan yang mahal-mahal itu ternyata biayanya pinjam dari Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat itu begitu Indonesia menandatangani KMB senang sekali. Karena apa? Menerima uang dari Indonesia. Dan uangnya dicicil, dan ketika Bu Megawati jadi presiden itu adalah cicilan terakhir. Kita sudah lunas. Dan apa yang terjadi? Ternyata para ilmuwan dari Belanda ada yang mengadakan riset di perpustakaan. Konon katanya cicilan Indonesia untuk sekian tahun pengusaha Belanda yang rugi akibat perang itu hampir 70.000 karyawannya itu harus digaji oleh Indonesia, dibayar. Di samping itu juga biaya perang itu juga harus dibayar dan diiyakan oleh Bung Hatta. Yang penting Indonesia merdeka. Salah satu kepahlawanan pada saat itu Bung Hatta, keberanian mengiyakan itu. Dan akhirnya Indonesia diakui seluruh dunia merdeka. Beda dengan negara-negara lain yang hidupnya jadi persemakmuran Inggris begitu. Mereka begitu merdeka langsung mensejahterakan rakyatnya. Indonesia seperti halnya Uruguay ketika Pak Jose Mujica itu berjuang menjadi gerilyawan. Sama dengan peristiwa di Indonesia. Dan pada saat itu Indonesia itu tidak langsung membangun, bahkan mencicil utang negara kepada Belanda. Karena biaya pertempuran itu yang dikeluarkan Belanda, yang minjem ke Amerika itu harus dibayar oleh bangsa Indonesia. Makanya Indonesia terlilit utang. Dan sekarang sudah diketahui bahwa cicilan Indonesia itu terlalu banyak dan harus dikembalikan. Itu bisa dituntut oleh rakyat Indonesia generasi-generasi yang akan datang. Demikian barangkali hadirin sekalian. Terima kasih Anda sudah menyaksikan konten ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.